Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu dalam pembelajaran IPA kelas 8 semester ganjil tentang sistem gerak manusia. Tujuan kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan fungsi rangka, kemudian membedakan tulang rawan dan tulang keras, menjelaskan macam-macam bentuk tulang, menjelaskan susunan rangka tubuh manusia, menjelaskan proses osifikasi, menjelaskan struktur dan macam persendian, menjelaskan gangguan dan kelainan pada sistem gerak, menjelaskan gerak pada hewan, dan menjelaskan gerak pada tumbuhan. Kita mulai dengan rangka. Nah, kita melihat gambar dari tenda ini. Kenapa tenda ini bisa berdiri? Karena di dalamnya terdapat rangka yang terbuat dari besi atau kawat yang strukturnya lebih kuat daripada bahan tenda itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita bisa berlari-lari. Kenapa kita bisa berlari? Karena tubuh kita tersusun oleh tulang dan juga otot yang memungkinkan kita untuk bisa bergerak dengan bebas. Jadi, fungsi rangka di sini adalah memberi bentuk dan menopang tubuh, melindungi organ dalam, tempat menempelnya otot, dan pada tulang tertentu sebagai tempat pembentukan sel darah. Kemudian berikutnya kita melihat struktur tulang. Kita lihat di sini bahwa sebuah tulang itu tersusun oleh adanya tulang spons. Ini adalah tulang yang masih lunak. Kemudian tulang kompak atau tulang keras. Di dalamnya terdapat pembuluh darah yang memberi makan pada sel-sel tulang. Kemudian ada sumsum putih, kemudian ada pelindung yang disebut dengan periosteum. Jadi kita bisa membedakan apa itu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan adalah tulang yang bersifat lunak, lentur, dan juga tidak mudah patah. Sedangkan tulang keras bersifat keras, mudah patah, dan kaku. Jaringannya untuk tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit mengandung zat kalsium. Sebaliknya, tulang keras, jaringannya banyak mengandung zat kalsium dan sedikit mengandung zat perekat. Untuk tulang rawan kita temukan di daun telinga, ujung hidung, laring, trachea, dan tulang rusuk serta persendian. Tulang keras ini adalah tulang-tulang yang membentuk rangka tubuh kita. Berikutnya kita akan coba mempelajari bermacam-macam dan berbagai bentuk tulang. Yang pertama adalah tulang panjang. Contohnya adalah tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, dan juga tulang paha. Berikutnya ada tulang pendek, contohnya seperti tulang pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Lalu ada tulang pipih, contohnya adalah tulang dada, tulang rusuk, dan tulang-tulang tengkorak. Berikutnya adalah tulang yang tidak beraturan bentuknya. Contohnya adalah pada tulang-tulang pembentuk tengkorak wajah. Nah, susunan rangka manusia adalah sebagai berikut. Tersusun adalah bagian tengkorak, kemudian bagian badan, kemudian bagian anggota gerak. Kita pelajari satu persatu, kita mulai dari tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri dari banyak tulang yang tersambung satu dengan yang lainnya. Di sini ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Berikutnya adalah tulang-tulang badan. Kita mulai dari tulang rusuk dan tulang dada. Kita perhatikan di sini, tulang dada adalah tulang yang berada di bagian depan dada. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian hulu, kemudian bagian badan, dan ujungnya ini adalah bagian taju pedang. Kemudian ini adalah tulang rusuk yang melengkung di belakang, itu dari tulang belakang melengkung ke depan, sebagian ada yang menempel di tulang dada, sehingga terbentuk rongga yang dapat melindungi paru-paru dan jantung. Tulang rusuk dibedakan menjadi 3 bagian.
Yang pertama adalah tulang rusuk sejati. Di sini tulang rusuk sejati ada 7 pasang. Rusuk sejati adalah tulang rusuk yang bagian belakang menempel pada tulang belakang, kemudian ke arah depan, dan di depan menempel pada tulang dada. Rusuk palsu ada 3 pasang. Di bagian belakang menempel pada tulang belakang dan ke arah depan itu akan menempel pada tulang rusuk di atasnya. Jadi tidak lagi menempel pada tulang dada. Kemudian rusuk melayang adalah tulang rusuk yang di belakang itu menempel pada tulang belakang, kemudian ke arah depan tidak menempel pada tulang apapun. Jumlahnya ada 2 pasang. Berikutnya adalah ruas-ruas tulang belakang. Di sini ruas tulang belakang dibedakan menjadi 5 bagian. Dari yang paling atas adalah 7 ruas tulang leher yang kemudian bersambung dengan 12 ruas tulang punggung, lalu 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor yang bersatu. Kemudian di sini kita melihat ada gelang bahu. Tulang bahu atau gelang bahu ini terdiri dari tulang selangka yang melengkung ke arah depan, kemudian ada tulang belikat di bagian belakang. Lalu gelang panggul tersusun oleh tulang usus, tulang duduk di bawah, dan tulang kemaluan di bagian depan. Di belakang ditutup oleh tulang ekor yang membentuk rongga. Kemudian berikutnya adalah tulang anggota gerak yang terdiri dari lengan dan tungkai. Untuk lengan terdiri dari tulang lengan atas, kemudian 2 tulang di sini, ada tulang hasta dan tulang pemumpil. Kemudian di bawah ini ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan ruas-ruas jari tangan. Untuk tungkai terdiri dari tulang paha, kemudian ada tulang tempurung lutut, tulang betis dan tulang kering di sini, lalu ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan ruas-ruas jari kaki. Lalu bagaimana proses osifikasi atau pembentukan tulang? Kita bisa melihat di sini ada tulang rawan yang pertama terbentuk dari tulang rawan dahulu, kemudian mulai mengeras dan terjadi daerah penulangan awal. Di sini adalah bagian yang nantinya akan terbentuk pembuluh darah. Kemudian berikutnya karena ada pembuluh darah maka di sini ada sudah mulai terbentuk tulang-tulang spons lagi. Tulang-tulang rawannya itu semakin terbentuk dan ini yang mengeras juga akan semakin banyak. Sehingga nanti terakhir akan terbentuk seperti ini. Ada 3 bagian, ini tulang yang masih berupa tulang rawan. Kemudian ini adalah bagian yang merupakan tempat proses pemanjangan tulang. Dan di bagian tengah ini adalah tulang kerasnya. Nah, ini adalah gambar dari penampakan secara mikroskopi dari sel tulang. Sel tulangnya adalah bagian yang berupa bintik-bintik ini. Kemudian di bagian-bagiannya, di luarnya itu adalah disebut matriks tulang. Lalu bagian yang berwarna biru dan merah ini adalah pembuluh darah yang memberi makan pada sel-sel tulang ini. Berikutnya, kita melihat untuk struktur persendian. Nah, ini ada 2 tulang yang berhadapan, ini membentuk sendi. Maka akan diikat oleh ligamen, ini adalah pengikat sendi. Lalu di tengahnya diisi dengan cairan sinovial atau sinovial fluid. Kemudian ada membran, pelapisnya adalah membran sinovial. Lalu di dalamnya di sini antara tulang keras dengan cairan ini masih ada bantalan yang terbuat dari tulang rawan. Dengan adanya bantalan tulang rawan dan cairan sinovial, maka sendi itu dapat digerakkan dengan lentur. Nah, sekarang macam-macam persendian. Di sini ada sendi mati, contohnya adalah pada persendian antara tulang-tulang tengkorak, bentuk sambungannya adalah seperti ini. Jadi sangat rapat sehingga tidak bisa digerakkan. Kemudian untuk persendian yang lain ini adalah sendi yang dapat digerakkan, contohnya adalah sendi engsel. Ini misalnya pada tulang lengan atas dengan tulang hasta yang membentuk siku. Kemudian ada juga di bagian tulang radius dan juga pergelangan tangan. Kemudian untuk sendi putar ini ada antara tulang betis dan tulang kering di bagian kaki.
Kemudian untuk sendi geser, misalnya pada tulang-tulang pada pergelangan kaki, itu bergeraknya adalah dengan saling bergeser. Lalu ada sendi peluru yang dapat digerakkan ke segala arah, contohnya adalah antara tulang belikat dengan tulang lengan atas yang membentuk bahu. Kemudian ada sendi pelana, ini adalah gerakan pada tulang ibu jari kita dengan tulang telapak tangan. Ini disebut sendi pelana. Berikutnya adalah tentang otot. Otot adalah merupakan alat gerak aktif. Sedangkan tulang itu adalah merupakan alat gerak pasif karena ototlah yang sejatinya menggerakkan tulang. Nah, otot manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Perbedaannya adalah otot polos adalah otot yang membentuk organ dalam tubuh, kemudian bentuknya adalah gelendong, di mana ada satu inti di tengah. Cara kerjanya adalah secara tak sadar atau tidak kita sadari. Otot lurik adalah otot yang melekat pada rangka tubuh kita. Bentuknya adalah berupa serabut dengan inti yang banyak dan berada di bagian tepi. Ini bekerja secara sadar atau kita sadari. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang istimewa karena bentuknya dan fungsinya itu gabungan antara otot polos dengan otot lurik. Bentuknya serabut seperti otot lurik dengan satu inti di tengah. Kemudian cara kerjanya seperti otot polos, jadi tidak kita sadari atau secara tak sadar. Nah, berikutnya kita akan melihat tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Contohnya di sini adalah riketsia. Ini terjadi karena kekurangan vitamin D, sehingga nanti akan terlihat tulang-tulang anggota gerak itu tidak terlalu kuat menopang tubuh, sehingga akan bentuknya seperti ini. Kemudian osteoporosis. Ini disebabkan karena kekurangan kalsium. Bisa kita bedakan antara tulang yang sehat dengan tulang yang osteoporosis, di mana tulang osteoporosis itu banyak rongga-rongganya. Nah, berikutnya yang ketiga, ini adalah artritis atau reumatik. Ini disebabkan oleh metabolisme asam urat yang terganggu. Kita lihat perubahannya di sini yang semula tidak terlalu terlihat jelas kelainan pada tulang, tapi lama-kelamaan akan muncul pembengkakan pada daerah persendian. Nah, lama-lama akan bisa menyebabkan terjadinya pembengkokan tulang atau persendian. Yang keempat adalah fraktura atau patah tulang. Ini disebabkan tulang mengalami benturan yang keras sehingga bisa patah. Ini adalah patah yang terjadi di dalam, sedangkan ini adalah patah yang sudah menonjol keluar. Berikutnya tentang kelainan yang berikutnya adalah tentang kelainan yang disebabkan oleh kebiasaan yang salah. Ini menyebabkan tulang belakangnya menjadi terganggu. Yang pertama, skoliosis, di mana tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Ini contohnya yang A. Lalu yang kedua, lordosis, tulang belakang membengkok ke depan. Ini jadi terlalu ke belakang tulang belakangnya. Jadi lehernya agak mundur ke belakang akhirnya. Kemudian yang ketiga adalah kifosis, tulang belakang membengkok ke depan. Ini jadi terlihat membungkuk. Berikutnya adalah tentang sistem gerak pada hewan. Kita melihat untuk hewan itu ada bermacam-macam tempat hidupnya. Jadi di sini kita coba cermati satu persatu. Gerak hewan di dalam air. Ini cirinya biasanya tubuhnya berbentuk torpedo atau streamline. Jadi ujungnya kecil, meruncing, membesar, kemudian mengecil lagi di belakang. Kemudian alat geraknya adalah sirip. Kemudian yang hidup di udara kebanyakan waktunya ini alat geraknya berupa sayap, contohnya pada burung. Kemudian yang ketiga adalah hewan-hewan darat. Ini keistimewaannya adalah mempunyai tulang dan otot yang kuat, jadi bisa berlari dan bergerak dengan cepat dan dalam waktu yang lama. Sekarang kita melihat untuk gerak pada tumbuhan. Gerak tumbuhan berbeda dengan gerak pada hewan. Untuk hewan gerakannya adalah gerak aktif, sedangkan pada tumbuhan gerakannya adalah gerak yang pasif. Yang pertama ini adalah gerak endonom.
Ini adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contohnya ini. Ini adalah gerakan dari kloroplas atau butir-butir hijau daun, di mana dia akan bergerak berputar, mengalir, terus-menerus mengalir. Ini kalau diperbesar akan terlihat seperti ini. Ya, ini adalah gerakan yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri dan rangsangannya juga dari dalam. Berikutnya adalah gerak higroskopis. Ini adalah gerak yang terjadi akibat terjadinya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Contohnya adalah pada tumbuhan ini. Pada buah kapas ini biasanya kalau sudah mulai mengering sebagian, maka akan terbuka, kemudian kapasnya bisa berhamburan keluar, pecah bijinya, buahnya, kulit buahnya. Kemudian contoh lain adalah pada tumbuhan polongan ini juga kulitnya pecah sehingga bijinya bisa terlempar keluar. Yang berikutnya adalah gerak esionom. Ini adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau dari lingkungan. Dibedakan menjadi tropisme, yaitu gerak sebagian tubuh yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contohnya pada tumbuhan ini. Ini adalah sebagian tubuhnya berbelok ke arah cahaya, maka kita sebut fototropisme. Berikutnya, taksis, yaitu gerak seluruh tubuh yang dipengaruhi arah datangnya rangsang. Contohnya pada euglena di sini. Euglena ini punya sensor cahaya. Ini bintik merah ini adalah sensor cahaya. Jadi dia akan menuju ke tempat adanya cahaya. Maka kita sebut sebagai gerak yang dipengaruhi oleh cahaya dan bergerak seluruh tubuh. Maka disebut fototaksis. Yang ketiga adalah nasti, gerak sebagian tubuh yang tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Kita lihat di sini contohnya adalah putri malu yang disentuh, ini semula terbuka, setelah disentuh akan mengatup. Mengatupnya daun ini tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Ketika rangsang dari arah kanan, maka dia tidak mengatup ke arah kanan, tapi tetap ke sana, tetap ke atas. Tidak ke arah kiri juga atau tidak ke arah bawah. Jadi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, karena rangsangnya berupa tekanan, maka kita sebut sebagai seismonasti. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.